Tahunnya 2025 nih. Angin politik di Indonesia udah mulai kenceng nih, bikin penasaran. Ada satu pertanyaan besar yang jadi omongan di mana-mana. Kira-kira mantan Presiden Joko Widodo mau ngapain ya selanjutnya? Kan, 2 periode beliau udah selesai di tahun 2024. Tapi, pengaruh beliau tuh masih kuat banget rasanya. Banyak banget nih gosip soal peran beliau ke depannya. Banyak yang penasaran, apa beliau beneran bakal pensiun dari panggung politik? Atau jangan-jangan ada babak baru yang mau dimulai? Satu negara nungguin banget nih. Dari sekian banyak skenario, ada satu nih yang paling santer kedengeran. Katanya sih, Pak Jokowi mungkin bakal mimpin Partai Solidaritas Indonesia, atau PSI. Nah, kemungkinan ini nih yang bikin perdebatan jadi panas. PSI ini kan partai yang masih terbilang baru ya. Target utamanya itu pemilih milenial sama Gen Z. Pak Jokowi, yang udah senior banget di politik, kalau gabung PSI, wah itu bakal jadi gebrakan besar. Bisa-bisa partainya berubah, peta politik nasional juga ikutan berubah. Dampaknya tuh gede banget dan rumit. Keputusan-keputusan beberapa tahun ke depan ini bisa nentuin arah koalisi politik. Hubungan antara Pak Joko Widodo sama PSI ini sebenarnya bukan hal baru. Udah terjalin selama beberapa tahun. Para pengamat politik juga udah lihat ada kedekatan yang makin erat. Hubungan ini makin kelihatan jelas lewat keluarga beliau. Anak-anak Pak Jokowi terang-terangan nunjukin dukungan ke PSI. Putra bungsunya, Kaisang Pangarep, malah gabung ke partai itu. Sekarang malah jadi ketua umumnya. Nah, hubungan keluarga ini nih yang bikin spekulasi makin kencang. Ini nunjukin ada kedekatan yang lebih dalam, mungkin strategis juga. Visi politik PSI juga kayak nyambung sama nilai-nilai yang sering Pak Jokowi bilang. Partai ini kan getol banget soal anti korupsi. Terus juga dukung keberagaman sama meritokrasi. Ini tema-tema yang sering Pak Jokowi angkat pas jadi presiden. Kecocokan ideologi ini jadi alasan yang masuk akal buat kerjasama. PSI sendiri kalau ini kejadian, bakal dapat untung gede. Mereka kan ngakunya partai anak muda, tapi selama ini agak susah buat dapat suara banyak secara nasional. Sosok sekelas Pak Jokowi itu bisa ngerubah banyak hal. Kepemimpinan beliau bisa ngasih dorongan suara yang dibutuhin banget. Kalau Pak Jokowi beneran mimpin PSI, kemungkinan besar bakal ada perubahan citra yang gede. Partai yang sekarang dikenal fokus ke anak muda ini bisa jadi berkembang. Bisa jadi berubah, jadi partai populis modern. Perubahan ini tujuannya buat ngelebarin pendukungnya. Nggak cuma anak muda lagi yang disasar, bakal coba narik kalangan yang lebih luas. Perubahan di dalam organisasi PSI juga pasti kejadian. Di bawah pimpinan Pak Jokowi, struktur partainya kayaknya bakal lebih profesional. Mungkin kita bakal lihat banyak teknokrat berpengalaman yang masuk. Banyak dari mereka ini bisa jadi orang-orang dekatnya Pak Jokowi. Mereka bakal bawa keahlian dan cara kerja yang lebih efisien. Ini bisa bikin PSI makin jago bikin kebijakan. Platform kebijakan partai juga bakal disusun ulang dengan hati-hati. Ini penting banget buat narik pemilih yang lebih banyak. Dampak simbolis dari kepemimpinan Pak Jokowi ini gede banget. Kehadiran beliau bakal benar-benar ngerubah citra PSI. Kalau Pak Jokowi mimpin PSI, strategi pemilunya bakal makin tajam. Partai ini kayaknya bakal makin fokus ke kelompok pemilih kunci. Pemilih muda sama masyarakat kota tetap jadi yang utama. Tapi usahanya bakal diperluas buat ngerebut suara pemilih mengambang yang penting. Mereka ini pemilih yang gak terlalu terikat sama partai manapun. Daya tarik Pak Jokowi yang luas bisa jadi kunci di sini. Popularitas pribadi beliau bisa jadi suara buat PSI. Efek ekor jas ini faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Popularitas Pak Jokowi yang luar biasa bisa ngangkat perolehan suara PSI. Pas jadi presiden, beliau kan citranya cenderung netral, nggak berpihak ke partai tertentu. Kalau mimpin partai, ini bakal jadi perubahan yang beda banget. Peralihan ini butuh diatur dengan hati-hati. Seberapa ampuh efek ekor jasnya bakal tergantung gimana pandangan publik. Prediksi hasil pemilu legislatif jadi makin seru nih. Simulasi nunjukin PSI bisa naikin perolehan suaranya lumayan banyak. Dapetin kursi di parlemen itu tujuan utamanya. Kepemimpinan Pak Jokowi di PSI pasti bakal bikin heboh politik nasional. Ini bakal maksa PSI buat nentuin posisi baru di antara koalisi-koalisi yang udah ada. Kira-kira PSI yang dipimpin Pak Jokowi bakal gabung sama pemerintah yang berkuasa? Atau milih jadi oposisi yang kritis?
Keputusan ini dampaknya bakal jauh banget, bakal ngaruh ke keseimbangan kekuatan politik. Kalau PSI berhasil lolos ambang batas parlemen, pengaruhnya bakal makin gede. Bisa jadi penentu di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Walaupun kursinya nggak banyak, itu bisa jadi penting banget, apalagi kalau parlemennya terpecah-pecah. PSI bisa megang suara penentu buat undang-undang penting. Ini bakal ngasih partai kekuatan tawar yang lumayan. Hubungan antara PSI yang dipimpin Pak Jokowi sama partai-partai besar lainnya bakal jadi krusial. PDI Perjuangan atau PDIP, partainya Pak Jokowi dulu, pasti bakal ngawasin banget. Langkah beliau ke PSI bisa bikin hubungan ini jadi tegang. Kemungkinan Pak Jokowi naik di PSI ini bukannya tanpa kontroversi. Salah satu kekhawatiran besar itu soal dinasti politik. Anaknya Pak Jokowi, Kaisang Pangarep, kan udah jadi ketua umum PSI. Kalau Pak Jokowi yang ambil alih, terus anggota keluarga lain kayak Gibran Rakabuming Raka ikutan terlibat, kritikannya bakal makin kenceng. Ini jadi pertanyaan soal keadilan sama kesempatan yang sama di politik. Ini tren yang sehat nggak sih buat demokrasi? Pertimbangan etisnya bakal jadi perdebatan panas di publik. Kekuasaan yang numpuk di satu keluarga itu isu sensitif. Ini nyangkut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kekhawatiran soal kelanggengan kekuasaan pasti bakal disuarain. Apa ini cara buat nerusin pengaruh di luar batas masa jabatan yang udah diatur? Ini pertanyaan-pertanyaan yang wajar dan butuh jawaban yang bijak. Sorotan publik bakal tajam banget. Gimana Pak Jokowi dan PSI nanggepin kritikan ini bakal penting banget. Mereka butuh cerita yang jelas. Harus bisa yakinin publik kalau ini bukan cuma soal kepentingan keluarga. Kalau Pak Jokowi mungkin mimpin PSI, muncul pertanyaan soal Pilpres 2029. Apa beliau bakal nyiapin penerus dari dalam partai? Apa PSI bisa majuin calon presiden atau wakil presiden sendiri? Ini langkah berani buat partai yang masih berjuang buat masuk parlemen. Tapi, dukungan Pak Jokowi bisa bikin strategi jadi mungkin. Partainya bakal berusaha jadi pesaing serius. Spekulasi soal calon-calonnya pasti bakal ngikutin. Nama Kaisang Pangarep sering disebut-sebut. Tokoh-tokoh muda milenial lain di PSI juga mungkin dipertimbangkan. Atau PSI bisa bikin koalisi baru. Mungkin dukung calon dari luar partai. Perebutan kursi pimpinan di internal partai juga ada nama-nama kayak Agus Herlambang sama Isyana Bagoes Oka. Visi mereka buat PSI bisa ngaruh ke strategi pilpresnya. Di luar pemilu, PSI punya potensi jadi tempat uji coba inovasi politik. Di bawah Pak Jokowi, bisa jadi PSI bakal getol soal demokrasi digital. Wacana Pak Jokowi mimpin PSI ini pasti bakal mancing reaksi macam-macam dari publik. Survei-survei pendapat bakal dilakuin buat ngukur gimana perasaan masyarakat. Media sosial bakal jadi ajang debat utama. Cerita-cerita yang dukung sama yang nentang bakal beradu. Yang dukung bakal nonjolin pengalaman Pak Jokowi sama potensi PSI. Yang kritik bakal ungkit soal dinasti sama numpuknya kekuasaan. Ngatur obrolan publik ini bakal penting banget. Tanggapan dari elit-elit politik Indonesia juga bakal kelihatan. Partai-partai besar kayak PDIP, Gerindra, sama Golkar bakal hati-hati banget ngitung dampaknya. Partai-partai oposisi kayaknya bakal ngasih kritikan keras. Yang menarik, ada kabar dari Mei 2025 kalau Pak Jokowi sendiri masih nimbang-nimbang langkahnya. Kabarnya sih beliau khawatir kalau kalah di pemilihan internal PSI. Tapi, pengamat Ray Rangkuti percaya beliau kayaknya bakal menang tanpa lawan kalau maju. PSI sama Pak Jokowi bakal ngadepin tantangan dari dalam dan luar. Dari dalam, masuknya Pak Jokowi bisa bikin gesekan.